Shalom Bapak Ibu. Senang sekali pagi hari ini boleh bertemu dengan rekan-rekan sekalian. Sepanjang minggu kita melakukan berbagai aktivitas dan kegiatan, dan hari ini dalam pertolongan dan kekuatan daripada Tuhan kita dimampukan untuk merespon panggilan Tuhan datang beribadah. Dan pagi ini kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, tema yang bersama-sama kita akan pikirkan adalah kesombongan yang menghancurkan. Mari kita membuka Alkitab kita dari Hosea pasalnya yang ke-13. Kita akan membaca 3 ayat dari kitab Hosea ini, yaitu ayatnya yang ke-4 sampai ke-6. Hosea pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-4 sampai ke-6. Jika Bapak Ibu Saudara sudah mendapatkannya, mari perhatikan Alkitab kita bersama, saya akan bacakan. Tetapi aku adalah Tuhan, Allahmu sejak di tanah Mesir. Engkau tidak mengenal Allah kecuali aku, dan tidak ada juru selamat selain dari aku. Akulah yang mengenal engkau di padang gurun, di tanah yang gersang. Ketika mereka makan rumput, maka mereka kenyang. Setelah mereka kenyang, maka hati mereka meninggi. Itulah sebabnya mereka melupakan aku. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, Blaise Pascal pernah mengucapkan quote seperti ini. Dalam hidup ini ada 2 jenis orang, katanya. Yang pertama adalah orang benar yang merasa dirinya berdosa. Tapi ada juga orang yang kedua, yaitu orang berdosa yang merasa dirinya benar. Bapak Ibu, orang yang pertama, orang yang benar merasa dirinya berdosa, saya pikir ini memang sudah seharusnya. Betul saudara ya, kita disebut sebagai orang-orang benar bukan karena perbuatan kita. Bukan karena segala sesuatu yang bisa kita kerjakan, tetapi karena kita dibenarkan oleh darah Kristus. Maka sudah seharusnya engkau dan saya adalah orang-orang benar, tapi kita sadar bahwa sesungguhnya diri kita adalah berdosa. Tapi bagaimana menurut saudara dengan orang kedua? Orang berdosa tapi merasa dirinya benar. Ini bahaya saudara ya. Kenapa? Karena kecenderungan ini akan menjadikan seseorang itu merasa dirinya lebih dari yang seharusnya. Dia adalah orang yang berdosa, orang yang salah, tapi dia merasa dirinya baik, merasa nilai dirinya itu penting, merasa dirinya benar. Saudara, 2 penggambaran ini secara sederhana menggambarkan 2 sikap yang bertolak belakang. Orang yang pertama itu menggambarkan orang yang rendah hati. Benar saudara ya, dia orang benar namun merasa dirinya berdosa. Tetapi orang yang kedua ini menggambarkan seseorang dengan sikap yang sombong dan angkuh. Karena dia merasa bahwa dirinya benar padahal dia adalah orang yang berdosa. Bapak Ibu Saudara, kesombongan tidak mengenal suku, agama, status, usia, ataupun jenis kelamin. Dengan kata lain, setiap orang dapat memiliki sikap sombong. Kesombongan ini menjadi sesuatu yang cenderung mengikat hati manusia, bahkan itu pun bisa terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Kita orang berdosa, tetapi merasa diri kita benar, karena apa yang kita lakukan atau apa yang kita bisa, hati-hati. Kita bisa jatuh kepada dosa kesombongan. Saudara, kesombongan bukan sesuatu yang sepele. Kenapa? Karena kesombongan merupakan dosa yang sangat berbahaya dan merusak. Karena itu kita harus berupaya untuk memerangi dan menjauhinya. Kesombongan itu berbahaya dan dia merusak.
Saudara, kesombongan itu muncul dalam diri orang Israel sebagaimana yang kita baca dalam bagian firman Tuhan tadi. Sudah beberapa minggu kita belajar tentang kitab Hosea dan kita melihat bagaimana bangsa Israel yang sudah diselamatkan oleh Allah, tetapi mereka melupakan Tuhan dan memilih menyembah kepada dewa-dewa. Dan dalam bagian ini secara khusus disoroti bagaimana kesombongan Israel ketika mereka meninggi di hadapan Allah. Ketika mereka mengangkat kepalanya dan merasa lebih baik tanpa Tuhan. Saudara, karena sikap bangsa Israel itulah Allah mengingatkan mereka. Di ayat 4 yang kita baca tadi dikatakan apa? Tuhan berkata kepada bangsa Israel, "Akulah Allah. Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Tidak ada Allah yang lain, tidak ada juru selamat yang lain. Akulah Allah yang mengenal engkau di padang gurun." Saudara, yang menarik adalah kata mengenal. Dalam bahasa pemahamannya, kata mengenal di sini bukan hanya tahu namanya, bahkan tahu kesukaan sampai dalam-dalamnya gitu ya. Tetapi mengenal di sini mengandung makna memperhatikan dengan baik. Tuhan mau bilang, "Aku yang mengenal engkau selama 40 tahun perjalananmu di padang gurun. Aku yang siapkan makanan, aku yang siapkan minuman bagimu. Aku yang menyiapkan pakaian, kasut yang engkau pakai selama 40 tahun tidak rusak. Dan aku yang membimbing engkau sampai kepada tanah perjanjian." Tetapi ketika mereka masuk ke tanah Kanaan yang sudah disiapkan Allah itu, susu dan madu melimpah, kekayaan, kemakmuran itu disediakan Allah bagi umatnya. Dan ketika mereka menikmatinya, ini menjadi titik kejatuhan mereka. Kenapa? Karena Alkitab mencatat ketika mereka kenyang, mereka meninggi. Ketika mereka puas, mereka lupa siapa yang memberikan kecukupan itu. Dan mereka berpikir bahwa saya dapat berdiri sendiri tanpa Tuhan. Mereka jatuh pada dosa kesombongan. Saudara, mengapa dosa kesombongan itu menjadi sesuatu yang berbahaya dan dibenci oleh Allah? Mari kita lihat dalam Yakobus 4 ayat 6, firman Tuhan berkata, Allah menentang orang yang congkak. Sangat jelas, Allah menentang orang yang congkak. Kenapa? Karena orang congkak adalah seseorang yang menganggap dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Ia mengangkat dirinya lebih tinggi daripada orang yang ada di sekitarnya. Bahkan bukan hanya kepada orang di sekitarnya. Orang yang congkak itu melakukan pendewaan terhadap diri sendiri. Artinya apa, saudara? Bahwa Allah yang seharusnya menerima kemuliaan, Allah yang seharusnya menerima penghormatan, dialihkan, diambil kepada dirinya sendiri. Dia merasa bahwa dia lebih baik, lebih bisa, lebih mampu, bahkan tanpa Tuhan. Tentu saja ini menjadi sebuah dosa besar yang merupakan kekejian di hadapan Allah. Kenapa? Karena ketika seseorang itu sombong, angkuh, maka yang menjadi pusat dari segala sesuatunya itu siapa? Dirinya sendiri. Aku, dan aku. Saya, dan saya. Merasa diri mampu tanpa harus bergantung kepada orang lain. Merasa mampu bahwa saya dapat melakukannya sendiri, bahkan tanpa Allah. Aku, dan aku. Karena itu kita melihat bagaimana Allah mencatat dalam berbagai bagian firman Tuhan ketika dia menentang orang-orang yang congkak itu. Amsal 8 ayat 13 berkata, "Aku," kata Tuhan, "benci kepada kesombongan." Mazmur 101 ayat 5, "Orang yang sombong dan tinggi hati aku tidak suka."
Amsal 16 ayat 5a. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Saudara, saya pikir pemahaman ini sudah sangat jelas. Mengingatkan kita bahwa kesombongan adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah. Karena membuat dia merasa lebih tinggi, lebih besar dari siapapun. Termasuk dari Allah sendiri. Saudara, bicara tentang kesombongan ini, saya pikir kita mungkin pernah mengingat atau mendengar peribahasa ini, saudara ya. Bagai kacang, lupa akan kulitnya. Saudara, memang benar. Kalau Anda makan kacang, Anda makan isi apa kulit? Yo isi bu, gitu kan ya. Masuk kulit. Tapi kira-kira ya, waktu isi itu udah crack, udah dikopek dari kacangnya gitu ya. Yang sebelah kiri saudara berarti ya. Waktu udah dikopek ada kuping lagi. Ada kulit, ada kacang. Terus dipanggil kali sama kulitnya. Apa kabar kawan? Kan kamu mah dari aku. Dia jawab, maaf siapa ya? Gitu saudara ya. Benar bahwa yang dinikmati kacang itu adalah isinya, iya. Tapi isi itu ya berasal dari mana? Ya kulit. Nggak ada moro-moro tanpa kulit, kacangnya muncul sendiri. Kan kacang kulit, namanya juga kacang kulit ya saudara ya. Kecuali kacang hijau, dia nggak dari kulit. Tapi peribahasa ini menggambarkan apa? Kamu itu loh, asalnya dari kacang. Jok lupa karo kulitmu. Kamu itu berasal dari kulit, jok lupa sama kulitmu. Kamu itu berasalnya dari Tuhan. Jangan lupa sama Tuhanmu. Ya kan saudara? Kekayaanmu itu berkat Tuhan. Jangan lupa sama Tuhan. Sehatmu itu datangnya dari Tuhan. Jangan lupa sama Tuhan. Anakmu yang sekarang diberkati, bisa kemana-mana, pekerjaan lancar, yang sekarang punya cucu, itu dari Tuhan. Jangan lupa sama Tuhan. Tapi ironi bukan? Kapan kesombongan itu terjadi? Kapan kita lupa pada Tuhan? Ketika semua berjalan lancar. Ya nak? Waktu sulit, gak punya uang, doa belum dijawab-jawab, kesulitan datang terus menerus, gak bisa sombong saudara. Apa yang mau kau sombongkan? Ya kan ya, kita akan datang, Tuhan tolong. Tapi betapa ironi ketika Tuhan kasih yang kita minta. Ketika Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan. Ketika Dia mempersiapkan yang terbaik bagi kita. Malah ketika itu saudara, kita memalingkan wajah dari Tuhan. Dan berkata, saya bisa tanpa Engkau. Saudara, C.S. Lewis berkata dalam salah satu bukunya, dosa-dosa kedagingan adalah buruk, tetapi mereka bukanlah yang terburuk. Ada dua sifat dosa di dalam diriku, yang satu bersifat kedagingan, yang lain adalah kesombongan, dan kesombongan adalah yang terburuk. Kenapa? Saudara, karena ketika kesombongan itu terjadi pada diri kita, kita lupa siapa Tuhan. Siapa yang memberi, siapa yang memelihara hidup kita. Apakah Tuhan harus ambil kekayaanmu sampai engkau ingat Tuhan? Apa Allah harus ambil orang-orang yang kita kasihi? Apa Allah harus ambil talenta yang kita punya? Apa Allah harus ambil segala sesuatu yang Dia percayakan? Baru kita datang di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, saya gak punya apa-apa lagi. Saya berdoa tidak, saudara. Tetapi kiranya dalam semua berkat yang Allah berikan, kita belajar untuk terus memandang kepada Dia. Itu akan menjaga kita dari dosa, kesombongan. Dengan cara apa, saudara? Dengan sikap rendah hati menyadari bahwa Allah adalah sumber segala sesuatunya. Betul bahwa kita punya
kesehatan, betul kita punya talenta, betul kita punya keluarga yang baik, tapi kita harus sadar bahwa segala sesuatunya ini datangnya dari Tuhan. Roma 11 ayat 36 berkata begini, sebab segala sesuatu adalah dari Allah dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, saya pikir tidak ada masalah dengan keberhasilan dan kesuksesan, benar bukan? Pasti kita mengharapkannya, mengupayakan dan mendoakannya. Tidak ada masalah dengan keluarga yang diberkati, anak-anak yang menghormati orang tua. Tidak ada masalah dengan sukacita yang kita alami, berkat melimpah. Tidak ada masalah, itu yang kita doakan dan yang kita inginkan. Tapi hati-hati, bahwa ketika kita menikmati itu semua, kita bisa lupa kepada Tuhan. Kita perlu menanamkan dalam pikiran kita bahwa segala yang terlihat ini ada aktor di belakang yang tidak terlihat. Siapa saudara? Tuhan. Engkau cakap bekerja, puji Tuhan. Jangan lupa Tuhan yang kasih kecakapan itu. Sampai hari ini Bu, saya jarang masuk rumah sakit. Oh, saya pernah sharing itu saudara ya. Apa yang Anda syukuri di doa Sabtu ya? Terus saya bilang, saya bersyukur loh. Saya itu jarang sakit. Sampai hari ini saya belum pernah kena jarum suntik saudara. Infus ya, infus. Mau Bu ya enggak gitu kan ya. Tapi saya bersyukur sampai hari ini belum kena jarum infus. Tapi saya sadar itu pun karena kekuatan Tuhan kan. Pertolongan Tuhan. Ada aktor yang tidak terlihat di belakang yang berdiri. Terus memelihara dan memimpin kita. Sehingga seperti Paulus kita berkata apa? Bahwa pekerjaan ini bukan karena tangan kami sendiri. Bukan. Kami hanya seperti bejana tanah liat yang dipakai oleh Sang Tuhan untuk mengerjakan apa yang Dia percayakan kepada kami. Saudara, ketika pemikiran itu terus-menerus kita tanamkan dalam diri kita, maka kita akan memiliki sebuah sikap rendah hati. Dan Alkitab mencatat, bertolak belakang dengan kesombongan yang dibenci oleh Allah, sikap rendah hati adalah sesuatu yang sangat disukai oleh Tuhan. Mari kita lihat beberapa ayat. 1 Petrus 5 ayat 5 berkata, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Amsal 29 ayat 23 berkata, keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Ya saudara, kita perlu menanamkan dalam pikiran kita, Allah adalah aktor dari segala sesuatunya. Saya adalah alat di tangan Tuhan. Sehingga kita akan bisa berperilaku sesuai dengan pemahaman atau pengenalan diri kita. Saudara-saudara, sungguh Allah itu begitu baik dalam kehidupan kita. Maka sudah seharusnya kita terus mengingat betapa Dia besar dalam kehidupan kita. Ada satu kutipan yang sangat berbekas di hati saya yang disampaikan oleh dosen saya, Ibu almarhum Rahmiati Tanujaya. Dia berkata begini, kenal Allah, kenal diri, tahu diri. Ya, ini akan ngejaga kita teman-teman, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita kenal siapa Allah kita, Dia Tuhan, Dia Allah, Dia pencipta segala sesuatunya. Dia siapkan Kanaan bagimu dan bagiku. Dia mengenal, tidak hanya mengenal, Dia pelihara kita tiap-tiap hari dengan baik. Maka kita akan kenal diri kita. Siapa sih Dewi ini? Hanya seorang hamba. Hanya seorang alat yang dipercaya oleh Tuhan. Dia percaya kesehatan, Dia percaya keluarga, Dia percaya kekayaan, Dia percaya segala sesuatunya. Kita akan kenal diri kita. Saya hanya alat.
Dan itu akan menolong kita untuk apa, saudara? Tahu diri. Kadang lupa yang ketiga ya. Kita tidak tahu diri. Mikir segala sesuatunya karena saya, dan saya. Tapi ketika kita mengenal Allah kita, mengenal diri kita akan tahu diri. Apa yang dapat kita sombongkan? Apa yang dapat kita banggakan? Apa yang kita pikir itu sesuatu yang sangat membanggakan akan mengerut, layu, dan binasa ketika dihadapkan pada kerendahan hati Kristus. Bukankah dia menjadi teladan yang sempurna, saudara? Dia Tuhan, dia Allah, dia pencipta segalanya. Tetapi dikatakan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bukan paku yang tahan tangannya, bukan paku yang tahan kakinya. Ada sebuah pujian yang indah, saya lupa pernah menyanyikan di sini apa tidak, tapi itu sangat menyentuh hati saya. Dikatakan begini, bukankah dia dapat memanggil ribuan malaikat, lepaskan dia, tapi tidak dilakukannya. Dia rela mati untuk saya. Saudara, bukan tentang apa yang tidak bisa dia lakukan, dia bisa. Tapi kalau dia bertahan sampai kepala itu terkulai dan teriakan, sudah selesai. Hanya karena dia mengosongkan dirinya dan merendahkan diri sedemikian untukmu dan untukku, orang yang dia kasih. Saudara, karena itu apakah ada yang masih bisa kita sombongkan, kita banggakan, kita anggap lebih daripada Tuhan sendiri? Kiranya tidak. Tapi dengan satu kerendahan hati, kita kenal Allah kita kenal diri kita, dan kita hidup tahu diri untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, saya akan menutup khotbah pagi ini dengan sebuah percakapan atau tulisannya yang dilakukan oleh seseorang yang bernama Corrie ten Boom. Bapak Ibu, Corrie ten Boom adalah seorang penulis Kristen gitu ya. Suatu kali pernah ditanya, Bu, menurut Anda apa itu kerendahan hati? Lalu dia cerita, namanya penulis saudara ya, dekat bercerita. Dia bilang begini, menurut kamu, pada waktu Yesus memasuki Yerusalem dengan menunggangi seekor keledai. Ketika itu orang-orang mengibarkan daun palem, membuka jubahnya, merentangkan di jalan gitu ya. Lalu menyeru-nyerukan pujian, menyeru-nyerukan suara bagi Yesus yang masuk ke Yerusalem. Apakah kamu pernah berpikir bahwa keledai itu, berpikir bahwa segala pujian itu, segala seru-seruan itu adalah untuk dirinya? Saudara, sungguh ini ilustrasi yang baru ya buat saya ya. Saya guru sekolah minggu pun gak pernah mikir kayak gitu ya. Iya ya, pernah gak ya keledai itu ya, tiba-tiba dia gini-gini kali saudara ya. Waktu bawa Yesus itu, aku nih, daun palem buat aku nih gitu ya. Seru-seruan ini buat aku nih. Mungkin gak itu keledai berpikir seperti itu? Kalau keledainya kita, mungkin ya. Kalau keledainya Bu Dewi, mungkin. Karena Bu Dewi pun seorang yang berdosa, sombong, dan membutuhkan anugerah Tuhan. Tapi dia lanjutkan, keledai itu tidak. Dia tahu bahwa dia hanya alat yang berjalan
membawa sang raja untuk menikmati kemuliaannya. Saudara, karena itu kiranya dengan rendah hati kita menyadari bahwa saya hanya seorang hamba, bahwa saya hanya sebuah alat mengerjakan apa yang dipercayakan oleh Sang Tuhan. Sebagus apapun piano, sebagus apapun mic, sebagus apapun alat musik yang lain, tanpa tangan yang mengkaryakannya, dia tak berharga. Secakap apapun engkau, sehebat apapun, semampu dan sebisa apapun, ingat, tanpa Tuhan kita tidak apa-apanya. Karena itu kiranya dengan rendah hati kita berkata, Tuhan, ini aku, pakai aku menjadi alat-Mu. Amin. Mari berdoa. Tuhan, Engkau yang mengenal hati kami lebih dari siapapun mengenal. Engkau tahu hal-hal yang mungkin selama ini orang lain tidak tahu. Secara tampilan, secara lahiriah bisa jadi kami terlihat rendah hati. Tetapi Engkau yang mengenal hati setiap kami. Karena itu Tuhan, ketika pagi ini Engkau mendapati ada di antara kami yang memoles kerendahan hati kami yang sebenarnya berasal dari kesombongan hati, ampuni kami. Ketika pagi ini Engkau mendapati ada di antara kami yang merasa bangga, lebih baik dari orang lain, bahkan merasa mampu tanpa Tuhan, ampuni kami. Dan kiranya kebenaran firman-Mu itu temeterai dalam hati kami. Bahkan Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk boleh menjadi orang-orang yang rendah hati dalam seluruh kehidupan kami. Kebenaran-Mu sudah selesai disampaikan, tapi kami percaya bahwa Allah Roh Kudus terus bekerja dalam hati kami, memampukan kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.